Ada yang bertanya, katanya bang rotinya beli di mana? Saya bilang rotinya saya bikin sendiri. Oh berarti lengkap alat-alatnya ya, seperti itu. Saya bilang saya bikinnya itu manual ya, tidak pakai mesin. Perlengkapan saya di rumah hanya cetakan saja dan open seperti itu ya. Untuk yang penasaran caranya bikin manual seperti apa, yuk langsung saja kita bikin caranya manual ya, dari terigu sampai jadi roti. Oke guys. Yang pertama kita timbang dulu gula ya. Ini saya menggunakan gula 50 gram dalam 1 kilo. Jadi misalnya kalau bikin 10 kilo ini 500 gram ya. Setelah gula lanjut kita masukkan ini yang warna putih. Ini namanya pengembang guys ya, merek Anggal. Kemudian ini yang warna kuning pelembut ya, 50 gram dan pengembangnya 150 gram. Jadi 200 gram ya ini untuk totalnya. Lanjut lagi kita kasihkan garam, ini 40 gram saja, tidak perlu banyak-banyak ya, seperti itu. Lanjut lagi kita masukkan dulu terigunya ya. Di sini terigunya saya menggunakan terigu gerbang biru khusus untuk roti ya. Dan diusahakan kalau misalnya roti itu harus paling protein tinggi ya, karena misalnya kalau protein rendah itu tidak jadi ya, atau protein sedang tidak bakal jadi roti ya, jadinya nanti gorengan. Oke guys, lanjut lagi kita aduk kering dulu, kemudian kita kasih vanili ya. Ini vanili cair, bisa juga menggunakan vanili bubuk. Lanjut kita kasihkan air seperti ini guys ya. Ini airnya untuk 1 kilo itu 600 ml. Lanjut kita udak-udak dulu seperti ini guys ya. Setelah diudak-udak seperti ini kita bikin logak-logak dulu ya. Ini terigunya lanjut kita masukkan, ini airnya yang sudah kita racik bumbu-bumbu tadi. Kemudian jangan lupa diungkurahin ya supaya bersih. Lanjut kita masukkan mentega yang sudah kita cairkan. Ini menteganya 500 gram untuk 10 kilo. Nah setelah seperti ini lanjut langsung kita udak-udak seperti ini. Usahakan dari ujung ke ujung ya supaya cepat menyampur seperti ini ya. Bikinan manual seperti ini kurang lebih memakan waktu sekitar 20 sampai 25 menit sudah selesai ya. Kalau bikin cuman 10 kilo, biar bikin 12 kilo juga biasa kadang cepat sekali selesai ya, 20 menit itu sudah selesai. Banyak-banyak diulenin seperti ini supaya cepat kalis adonannya, supaya cepat menyampur ya. Nah untuk teman-teman yang mau belajar misalkan ya bikin 1 kilo, usahakan bikinnya di meja saja ya. Misalnya ini dicampur dulu di baskom, setelah dicampur di baskom lanjut diangkat dibikinnya di meja ya, diulenin seperti ininya supaya cepat menyampur, supaya cepat kalis, karena kalau tempatnya sempit tidak enak untuk dipakai ya. Oh ya, untuk teman-teman untuk takaran 1 kilo dan cara bikin 1 kilo videonya sudah ada ya. Saya sematkan di paling atas nomor 1 itu untuk cara pembikinan 1 kilo, dan di situ juga sudah ada takaran-takarannya untuk 1 kilo ya, karena takaran-takarannya itu berbeda teman-teman ya. Misalnya kalau bikin 1 kilo nih bisa kita kasihkan dulu pengembangnya 20 gram, tapi kalau misalnya udah bikin 10 kilo bisa kita kurangi lagi, seperti itu kira-kira. Kenapa bisa dikurangi lagi? Karena supaya kita tidak dikejar-kejar adonan, karena banyak rotinya ya, seperti itu. Tapi kalau 1 kilo kan cuman sedikit, jadi bikinnya itu cepat, seperti itu. Kita yang kejar-kejar adonan, bukan kejar-kejar adonan kita, seperti itu kira-kira. Oke, dan ini sudah selesai. Lanjut kita timbang-timbang dulu ya. Dan yang bertanya katanya bang timbangannya berapa? Ini timbangannya di 250 gram. Untuk 1 kilo terigu jadi berapa bang? Untuk 1 kilo terigu ini jadi 8 roti ya. Misalnya kalau bikin 10 kilo nih, ini jadinya 80 porsi. Dan untuk cetakannya ukurannya 18 kali 8 kali 8. Nah bisa di adonan 250 gram. Oke guys, dan setelah selesai menimbang lanjut saya oles loyang ya. Di sini oles loyangnya saya sensor aja ya, karena terlalu lama nanti videonya. Oke, dan setelah oles loyang ternyata di sini adonan sudah besar guys ya. Jadi langsung aja kita gulung-gulung seperti ini. Kita gulung-gulung ya, kita cetak-cetak seperti ini. Usahakan nyetaknya dikasih padat supaya tidak ada lubang-lubang buaya di dalam ya. Buat pori-porinya juga bagus di dalam. Oke, setelah digulung-gulung lanjut kita masukkan saja ini ke dalam loyang seperti ini guys ya. Kita masukkan satu persatu saja ya, tidak perlu langsung 2 atau 3 sekaligus. Kita masukkan satu persatu seperti ini. Nah setelah itu lanjut lagi saya masukkan di dalam oven, dan ini keadaan open belum saya nyalakan ya. Ini masih proses propping 1 jam. Oke guys, dan ini sudah matang, jadi lanjut aja kita kasih keluarkan seperti ini satu persatu. Dan ini untuk matangnya tidak langsung semua matang ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, amin. Assalamualaikum.